ketika harga naik itu orang-orang pasti akan membicarakan hal tersebut. Wah, ini akan naik lebih tinggi. Karena ketika kita mulai FOMO, kayaknya gue harus masuk, gue takut ketinggalan, gue gak bisa ketinggalan. Yang ada, eksekusi kita akan berantakan. Entah itu di all-in, entah itu kita langsung ngajar entry. Padahal kita mungkin entry udah dipucuk. Kita di driven by serakah tadi, bukan sisi objektif kita. Itu namanya suatu emosi. Makanya banyak orang bilang kan kayak trading ini adalah 80% game of psikologi. 80%? 80% game of psikologi. Berbeda orang hoki sama orang yang emang bener-bener ngerti, dia cuan bisa diulang lagi. Repeat tiap bulan. Kalau orang cuma hoki ya dia cuma sekali doang cuan. Besok belum tentu bisa cuan lagi. Cuan gede, bisa-bisa juga besok hilang gede lagi. Karena belum punya basic fundamentalnya itu sendiri. Gue juga dulu pernah kan kayak bang sinyal bang. Karena gue juga pernah dulu gabung beberapa grup karena gue pertama-tama. Dan itu efek psikologinya itu sangat jelek. Pada intinya adalah kita akan mengandalkan orang itu terus. Kalau orang itu gak share, kita kelabakan, kita hilang arah. Oke, orang share sinyal lu terima, tapi tetap lu perhatikan kenapa dia share di sini. Biar lu apa? Biar lu ngerti. Ketika lu ngerti, besok-besok dieksekusi dengan cara yang sama, lu pun ngerti, lu bisa eksekusi sendiri. Itu kelebihan dari sinyal, tapi kekurangannya adalah kita terlalu mengandalkan orang lain. Oke, selamat datang di podcast Crypto Technical. Pada hari ini balik lagi bareng gue Rifki sebagai moderator dan pembicara pada episode kali ini yaitu Bro Brian. Oke, Bro Alexander Brian yang mana dia ini mentor di Crypto Technical ya guys ya. Sebelum mulai juga gue ingin mengingatkan ke kalian bahwa kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa subscribe YouTube kami, Crypto Technical, dan aktifkan lonceng notifikasi. Biar nanti kalian akan mudah untuk mengikuti video-video update selanjutnya dari Crypto Technical ya guys. Oke, jadi langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai. Jadi gimana nih bro, sehat lo hari ini? Wah, sehat luar biasa bro. Lu gimana bro, aman? Aman gua. Kayaknya suara lu lagi mindeng ya, gue denger ya. Ya ini agak sedikit kurang sehat. Sehat tapi ya. tetap kita ingin ini ya, memberikan yang maksimal ya. Ya pastilah itu harus lah. Oke, nah mungkin kita mulai dari update market dulu ya. Ini kan kita lihat kemarin Bitcoin sampai all time high di 126.000 ya. 26.000 benar. Dan sekarang lagi koreksi di 122.000. Ya. Nah ini menurut lo nih outlooknya buat Oktober yang mana ini sekarang kan di syutingnya pada tanggal 9 ya. Ya. Untuk Oktober nanti gue pengen tahu outlook menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue pribadi dari berdasarkan Bitcoin itu sendiri, memang sekarang kita udah masuk ke all time high itu ya 126.000 dan sempat mengalami namanya koreksi. Artinya memang ketika market going up itu nggak selamanya dia akan naik. Dia perlu mencari titik bawahnya dulu untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi at least kalau buat gue pribadi 120k itu udah area good to beat sih sebenarnya. Sebelum dilanjut ke naik lagi. Karena kita nggak bisa bilang ini akan bear market dan ini bilang wah cycle udah selesai. Enggak, karena kita kalau lihat secara weekly time frame, itu time frame-nya jelas banget bahwa menunjukkan Bitcoin ini sedang uptrend. Ketika market itu sedang uptrend, dia perlu koreksi sedikit secondary trend untuk naik kelanjutnya lebih tinggi lagi. Itu kalau dari outlook gue pribadi. Oke, berarti menurut lo Oktober ini masih bullish ya? Masih bullish banget dong. Ada target harga tertentu nggak? Kalau buat gue pribadi target realistis yang objektif nggak ngiming-ngiming orang. Kalau gue pribadi adalah 130k itu achievable banget. Buat gue pribadi udah cukup lah untuk trimming posisi gue. Itu. Oke, jadi sekitar 130k itu udah good banget di Oktober ini. Ya. Mungkin teman-teman tahu juga kalau misalnya kita mau analisa dari Bitcoin atau crypto kita banyak banget pakai analisa teknikal kan. Dan analisa teknikal juga udah pernah sempat kita bahas juga di podcast kita sebelumnya. Nah, pada hari ini tuh gue pengen bahas yang jauh lebih penting sebenarnya. Dan mungkin orang-orang tuh kurang aware tentang hal ini gitu, tentang psikologi trading. Pertanyaan pertama nih dari gue nih, gue mau nanya ke lo. Menurut lo seberapa penting psikologi trading dibanding analisa teknikal? Mungkin lo bisa kasih gambaran dari 100% analisa dari suatu aset kripto tersebut itu berapa persen psikologi, berapa persen teknikal gitu. Kalau gue buat pribadi gue juga gak bosan-bosan untuk bilang, untuk kasih tahu bahwa memang ketika kita fokus untuk trading kita harus mementingkan aspek psikologi. Kenapa? Karena aspek psikologi itu adalah fondasi awal dulu. Gak peduli analisa kita sebagus apapun, sehebat apapun, sejago apapun, sepintar apapun. Kalau fundamentalnya, basicnya itu mental kita sendiri itu gak siap, kita tetap akan mengalami namanya kerugian. Jadi buat gue ketika kita mau mulai trading, kalau lu mulai analisa teknikal, lu sebulan 2 bulan udah bisa. Tapi kalau lu membangun psikologi trading, ini yang sangat sulit. Itu perlu seumur hidup. Bahkan gue yang udah 6 tahun di trading pun masih tetap belajar untuk psikologi trading. Karena ini berperan penting untuk gue cara mengeksekusi, nge-hold posisi, dan untuk exit. Itu sih kalau gue buat pribadi. Tadi yang menarik tuh adalah kenapa lu sempat bilang psikologi itu bisa bertahun-tahun itu. Ya. Menurut lo gimana cara lo ngelatih hal itu gitu kan? Tadi kan sempat mungkin analisa teknikal tadi 1-2 bulan udah bisa.
Kalau psikologi bisa bertahun-tahun. Ya. Cara ngelatihnya mungkin karena kita tahu juga kan mental trader kripto kan banyak banget mental yang dalam tanda kutip gambling atau segala macam gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, kira-kira menurut lo gimana? Yang pertama, kalau kita masuk ke dunia trading, yang perlu kita pahamin adalah trading ini sudah pasti ada yang namanya kerugian. Nah, yang pertama kita sadari adalah kita harus bisa menerima yang namanya kerugian. Itu pondasi awalnya dulu. Nah, setelah kita bisa menerima kerugian, baru selanjutnya ketika kita mulai eksekusi pun kita harus tahu dulu. Eksekusi kita alasannya itu apa? Apakah karena memang kita ngikutin orang, kata influencer, atau kita baca-baca Twitter? Nah, kalau eksekusi kita berdasarkan apa kata mereka, artinya kita tidak membangun psikologi kita. Justru ketika kita mau eksekusi, kita harus tanya ke diri kita sendiri. Oke, gue eksekusi sekarang alasannya apa? Karena apa? Apakah ini valid ataukah ini fokus yang gue entry? Jadi alasannya adalah kita fokus ke diri kita sendiri. Ketika kita eksekusi, apakah kita tenang? Ketika kita exit, apakah kita exit takut? Atau memang karena sudah mencapai plan kita? Itu. Jadi langkah awal pertama untuk dilakukan adalah buat yang namanya trading plan. Karena trading plan ini secara tidak langsung itu mengasah psikologi kita. Bahkan orang udah buat trading plan, oke, gue entry di sini, gue TP di sini. Tapi ketika harga sudah sampai take profit, itu kadang ada beberapa orang yang tetap nge-hold. Harusnya dia udah exit tapi dia nge-hold. Begitu dia hold, harga turun lagi. Nah, itu tidak disiplin. Ketika kita gak disiplin dengan trading plan di awal, psikologi kita gak akan terbentuk. Itu kalau dari gue sendiri. Oke, jadi menarik sih. Soalnya kan setahu gue itu, mungkin teman-teman juga tahu kan, kalau misalkan trading plan itu kan cuman dari entry di berapa, terus kayak stop lossnya di berapa, terus juga kayak TP segala macam kan. Ternyata tuh di trading plan tuh ada psikologi juga. Ya, pasti ada psikologi juga. Karena kadang kita udah entry posisi, terus kita ngeliat orang kata lain, wah ini akan turun, wah ini akan naik. Dia yang awalnya sudah buat plan pengen TP, let's say di harga 10.000, tapi karena mendengar ini orang, ini bisa ke 20.000, akhirnya dia nggak nurutin trading plannya dia. Akhirnya psikologi dia akan kacau tuh. Psikologi nggak sesuai dengan di awal. Nah itu cara melatih psikologi di awal. Kita bisa menuruti apa yang plan sudah kita buat. Itu namanya disiplin. Gitu. Nanti kalau kita biasa disiplin pelan-pelan, konsisten, lama-kelamaan habit kita, psikologi itu akan terbentuk. Oke, jadi emang disiplin dulu ya. Disiplin dulu udah pasti. Nah, tapi kan kalau di psikologi trading itu kalau nggak salah ada yang namanya fear and greed ya. Artinya ada indikator fear and greed index. Itu menurut lo tuh sebenarnya itu apa sih dan seberapa penting fear and greed itu? Jadi menurut gua kalau fear and greed kita bicarakan itu lebih ke teknikal ya. Karena itu kan sebuah indikator. Ketika fear banyak orang yang takut ya artinya banyak orang yang jual asetnya pada saat itu. Dan ketika dia masuk ke greed banyak orang yang serakah. Banyak orang yang beli. Justru ketika kita melihat wah ini sudah greed nih artinya banyak orang yang serakah. Kita harus punya mindset yang berlawanan dengan rata-rata trader lainnya. Ketika orang pada serakah seharusnya kita lebih aware. Wah ini orang pada serakah nih, apakah gue harus ngikutin orang-orang? Nah, ketika orang serakah justru kita lebih aware. Oke, orang pada serakah, gue harus tahan diri. Gue tidak akan ngikutin untuk FOMO untuk ikut serakah. Begitupun sebaliknya, kalau orang-orang pada takut, kenapa orang pada takut? Nah, itu kita pasti tahu. Psikologinya, orang pada takut jual asetnya. Justru kita harus bisa melihat suatu opportunity ketika orang merasa takut. Karena orang takut itu bukan karena dia takut sendiri. Takutnya itu terbawa-bawa dari orang lain, dari influencer, dari berita-berita hoax. Nah, kita harus punya objectives. Ketika orang merasa takut, kita harus bisa melihat opportunity. Itu yang gue lakuin selama ini. Tapi gimana caranya kalau misalkan nih, tadi fear, taunya malah kejebak bear market gitu. Nah, jadi kayak, balik lagi, kan kita sudah analisa di awal. Ketika kita sudah analisa di awal, chart masih bagus dan fear and greed itu berkata fear, artinya orang takut. Padahal chart masih bagus. Nah itu artinya kita punya pendirian sendiri. Itu satu psikologi juga yang kita bisa asah. Jadi kita tidak terpaku dengan apa yang kata orang, apa yang dilihat, tapi kita tetap lihat dalam chart juga. Nah itulah dapat namanya ketenangan. Itu kalau dari gue pribadi. Oh oke, jadi yang menarik tadi selain dari fear and greed tersebut, itu emang chart lebih utama. Ya lebih utama buat gue. Gitu. Itu jadi kayak salah satu conviction aja. Conviction bener banget conviction. Jadi ya lu gak punya pendirian sendiri, itu cara lu melatih untuk lu bisa tetap jadi diri lu di market, gak terpengaruh dengan siapapun. Itu salah satunya. Oke, ini menarik nih, gak terpengaruh sama siapapun. Berarti kan kalau terpengaruh kan berarti FOMO kan ya. Ya benar. FOMO tersebut tuh menurut lo kira-kira kenapa sih orang kena FOMO itu? Karena kadang gini di market itu kita udah gak aneh ya. Ketika harga naik itu orang-orang pasti akan membicarakan hal tersebut. Wah ini akan naik lebih tinggi. Artinya sisi emosi manusia kan itu udah serakah ya wajar. Tapi ketika kita mulai merasa serakah pengen buru-buru masuk, nah itu kita mesti aware, kita mesti sadar. Wah ternyata gue sudah mulai serakah nih. Takut ketinggalan namanya momentum. Takut ketinggalan namanya opportunity di pasar. Nah ketika kita sudah mulai merasakan seperti itu, kita harus bisa tahan diri. Kita mulai stop untuk melihat hal-hal seperti itu dan juga jauhin market. Itu kalau dari gue pribadi. Karena ketika kita mulai FOMO, wah kayaknya gue harus masuk. Gue takut ketinggalan, gue gak bisa ketinggalan. Yang ada eksekusi kita akan berantakan. Entah itu di all in, entah itu kita langsung ajar entry.
Padahal kita mungkin entry udah di pucuk. Nah itu, jadi sisinya kita, serakahnya, kita di driven by serakah tadi, bukan sisi objektif kita. Itu namanya suatu emosi. Gitu kalau di gue pribadi. Oke, berarti memang jangan sampai kita itu bertindak terlalu mengandalkan emosi ya. Iya. Nah, makanya banyak orang bilang kan kayak trading ini adalah 80% game of psikologi. 80%? 80% game of psikologi. Itu. 80% itu lumayan tinggi ya. Berarti, wah tinggi banget. Berarti kalau misalkan ternyata gua gak menguasai 80% itu, malah berarti kemungkinan besar gue loss di market tinggi banget ya berarti? Tinggi banget, dan bahkan lu gak akan bisa long term bertahan lama. Apalagi fokusnya ke trading gitu. Meskipun analisis lu sejago apapun, lu udah ambil kayak sertifikat segala macam, tapi kalau memang psikologi masih kacau, nah ini yang perlu dibenahin. Makanya banyak orang bilang kan trading itu adalah sesuai dengan jam terbangnya. Jam terbangnya apa? Artinya psikologinya dia, bukan analisanya dia. Analisa tuh bisa dipelajari dimanapun dan itu pun cepet. Gue pribadi 1-3 bulan udah bisa menguasai. Yang susah ngontrol diri di psikologi, serakahnya gue, takutnya gue, ini yang susah. Karena ketika kita trading yang kita hadapkanlah bukan chartnya, bukan beritanya, bukan datanya, tapi diri kita sendiri. Gitu. Itu kalau dari gua. Fokus untuk ngelawan diri sendiri. Iya, itu. Kalau misalkan banyak trader-trader pemula kan mungkin fokusnya kayak pengen belajar teknikal terus. Iya, benar, setuju gua. Taunya indikator apa, indikator ini ya. Tapi bener. Ternyata tuh indikator tuh cuma 20%. 20%, benar banget. Tapi terkait dengan psikologi trading kan tadi kan kita udah bahas FOMO ya. Kan ada FOMO. Salah satunya juga. Kalau FOMO kan mungkin keserakahan manusia nih. Iya, benar. Kalau misalkan FAT itu kan berarti kan ada ketakutan di market kan. Justru kan ketika banyak banget orang nyebarin FAT dan ternyata itu cuman koreksi sementara dan kita malah kehilangan opportunity gitu. Nah, itu menurut lo perspektif lo terkait FAT tersebut gimana tuh? Nah, kalau menurut gue FAT itu pun gue juga nggak bilang itu salah. Jadi setiap orang punya cara sudut pandangnya masing-masing. Tapi yang perlu kita sadari adalah kita tidak bisa kontrol di luar kita semua itu. Jadi orang mau share pribadinya pun ya terserah. Mau bilang bear market itu urusan dia. Tapi setidaknya kita tahu apa yang kita lakukan. Kita jangan terpengaruh dengan di luar. FAT, dibilang FAT ya udah kita cukup tahu. Jangan langsung kita eksekusi di cara trading kita. Itu kalau saran gue. Jadi bagusnya ketika banyak berita FAT itu kita jangan terlalu sering baca berita-berita seperti itu. Kalau kita merasakan wah ini FAT gue takut. Nah artinya kita harus kurangin distraksi dari luar. Kita balik ke diri kita sendiri. Ketika kita mulai chart, kita mulai belajar lagi. Kontrol diri di dalam chart ya itu yang gue lakuin. Jadi ketika kita tahu FAT, ya udah jangan sering-sering baca-baca tentang di luar sana. Jauhinlah distraksi di luar. Itu kalau dari gue. Jauhin distraksi. Ya, distraksi di luar. Karena setiap orang kan punya pandangan masing-masing dan kita tidak harus mengikuti pandangan mereka semua. Oh iya. Kalau kita nggak punya pendirian, orang bilang FAT, orang bilang FOMO, kita akan pusing mau ikutin yang mana. Nah itu. Jadi di market itu penting buat kita di awal-awal dibuat pemula. Bagusnya adalah fokus dulu ke cara lu trading. Bangun psikologi lu. Sampai nanti ketika lu melihat orang lain sebar FAT, sebar FOMO dan lu gak terpengaruh. Nah artinya lu udah improve sisi psikologi lu. Itu cara indikator lu ngukur. Dulu gue pun sama ketika gue mulai trading, ngeliat orang FOMO, gue akhirnya pengen tetap terjun. Akhirnya gue eksekusi yang ada. Gak lama kemudian hancur. Begitupun FAT. Ketika ada berita gue liat di Twitter dia nyebar FAT, akhirnya gue gak eksekusi itu. Karena ketakut. Akhirnya apa? Ketinggalan momentum. Nah salah satunya adalah lu bisa improve ketika lu udah mulai improve dari psikologi lu. Lu ngelihat berita di luar, lu gak akan terpengaruh. Orang bilang FAT akan Bitcoin ke 90.000, lu akan bilang Bitcoin akan 200 miliar, lu akan terpengaruh. Lu fokus ke momen saat ini. Itu yang gue lakuin. Karena itu adalah proyeksi. Dan proyeksi adalah bukan satu hal yang pasti. Itu kalau di gue. Lu berarti kan gue ngeliat mungkin lu agak beda ya. Soalnya kan gue ngeliatnya tuh sekarang tuh kan memang zamannya keterbukaan informasi kan. Ya benar. Banyak banget tuh orang kalau lo tahu informasi sesuatu alfa segala macam kan lo bisa dapat profit atau misalkan lo bisa lebih cuan let's say kan. Dibanding orang-orang yang gak tahu informasi tersebut. Iya benar. Tapi gue ngeliat dari obrolan lo yang pada kali ini, gue ngeliatnya lo malah fokus yaudah gue fokus di candlestick atau fokus di hal-hal yang gue bisa gitu. Iya benar banget. Apakah itu bagian dari improvisasi psikologi trading lo juga atau emang dulu awalnya sama kayak trader pemula juga? Ya ini kan based on pengalaman sebenarnya. Karena gue dulu pun sama ketika gue udah belajar sendiri tapi gue pengen cari tahu informasi berita-berita di luar sana, akhirnya itu membuat psikologi gue jadi kacau. Yang harusnya gue bisa melakukan A tapi karena orang bilang B langsung ke B. Begitu gue turutin, oke lah let's say cuan. Tapi cuannya ini akhirnya apa? Jadi gue mengandalkan orang di luar sana. Itu salah satu penyakit buat gue. Jadi ketika let's say orang itu udah gak ada, gue gak akan bisa bergerak secara sendiri. Akhirnya di mindset gue tertanam gimana caranya gue bisa profit sendiri tanpa mengandalkan orang di luar sana. Ya itulah gue improve dari cara gue berpikir, dari gue cara cari informasi.
fokus ke yang punya kita kelebihan, kekuatan kita. Oke, gue mau trading futures kan, let's say. Ya intinya gue improve di futures aja. Ketika orang ada bilang, wah di meme Degen kali 100. Ya gue udah gak tergiur. Karena Gak tergiur lagi gitu. Tergiur, karena fokus gue adalah yang penting gue cuan itu konsisten dan long term. Gue gak fokus untuk cuan cepat. Itu salah satunya. Ya meskipun gue gak menutup opportunity untuk informasi tersebut. Oke lah informasi tersebut gue terima, gue serap. Tapi gimana kalau gue aplikasikan secara trading gue, apakah ini bermanfaat? Apakah ini cocok buat gue? Kalau masih kiranya gak cocok buat gue, gak bermanfaat, ya udah gue cukup tahu doang. Dan gue gak akan ikut-ikutin. Itu lu jadi fokus sama lu sendiri, lu gak akan mudah goyah. Itu. Iya. Fokus di apa yang memang bisa bikin kita cuan aja. Iya benar, karena setiap orang kan punya beda-beda ya kan. Ya fokus gue adalah yang gue nggak pengen kayak cepet, tapi gue pengen pasti kaya. Oke. Nah, itu mindset gue yang pertama gue lakuin. Gitu. Iya, soalnya kan mungkin juga teman-teman di sini relate nih ya. Soalnya kan di kripto itu kita tahu ada banyak banget cara buat kita dapat cuan. Ya, ada dari banget. airdrop, ya. ada dari meme coin. Ya. Trading spot, staking, futures, dan lain-lain. Banyak banget. Dan mungkin orang-orang pemula tuh kayak pengen ambil semua opportunity. Sebenarnya mungkin. Benar. Ya sebenarnya kita nggak bisa ambil semuanya. Ya, benar, setuju. Nggak bisa kita ambil semua. Istilahnya itu kalau kita pengen ambil semua, ibarat kita jadi orang yang serakah dan rakus. Gitu loh. Kita pengen ngambil semua yang ada opportunity, dan itu menurut gue pribadi ya nggak sehat juga. Nggak sehat dan apa? Ke cara kita berpikir, ke mindset kita berpikir dalam jangka panjang. Gitu. Jujur menarik sih ya. Jadi kayak daripada lo capek-capek ya kan ngedigen terus FOMO segala macam, ya udah fokus di yang memang misalkan let's say ada orang dia futures bisa profit konsisten gitu. Berarti emang udah gue fokus futures aja gitu. Atau misalnya ada orang dia airdrop JP atau jackpot terus, berarti gue fokus airdrop aja gitu. Iya benar. Ya kan setiap orang kan punya caranya, punya skillnya masing-masing. Kalau lu pengen nguasain semua, pengen di futures, pengen di spot, pengen di degen, pengen di airdrop dan staking segala macam, energi lu akan habis untuk mempelajari hal itu semua. Akhirnya ilmu lu cuma sebatas lebar doang, tapi tidak ada yang dalam, gak ada yang deep. Lu cuma sekedar tahu gue di sini cuan, gue di sini cuan, di sini cuan, di sini cuan. Pertanyaan gue, apakah cuan itu bisa lu dalam jangka panjang? Karena energi lu akan habis pelajaran satu hal. Dan kita manusia gak bisa mempelajari sekaligus semua hal dalam satu waktu. Gitu. Lu mesti ya at least lu jago dulu di futures, kalau lu mau lompat ya silakan gitu. Intinya lu punya satu skill dulu, skill set lu yang bagus di mana, lu tahu kelebihan lu di situ. Oke, gue bisa cuan di sini. Tapi nanti next opportunity gue pengen belajar hal ini deh. Nah, lu bisa tuh mulai perdalamin. Banyak orang sekarang kan terjun futures, belum dalam, belum tahu fitur, belum tahu leverage segala macam, langsung loncat ke degen. Degen ribet lagi, pakai DEX, pakai ini, pakai itu, pelajarin lagi. Akhirnya, ya dia nggak ada satu hal yang jago, nggak satu hal yang dalam, nggak ada satu hal yang spesial. Gitu. Nah kalau lo sendiri spesialnya selain future ada nggak? Kalau gue antara spot dan futures itu spesialis gue. Jadi awalnya memang bagus gue di futures. Nah setelah gue futures, wah kayaknya spot juga menarik. Akhirnya gue pelajarin semua di spot juga. Udah. Jadi energi gue fokus ke spot dan futures. Ketika energi gue fokus di sini, gue bisa lebih maksimal dari cara screening, dari cara melihat koin-koin potensial. Ini cara gue. Jadi energi gue akan fokus di sini. Ketika energi kita fokus ke satu hal, itu hasilnya akan maksimal. Itu yang gue alamin. Kalau kita fokusnya terbagi, ini gak akan ada yang maksimal. Oke lah, let's say cuan. Artinya, oke lu cuan gede, lu futures, lu spot, terus lu ngedegen. Oke lah cuan lu gede. Tapi let's say cuan gede ini, lu bisa repeat lagi gak? Lu bisa ulang lagi gak? Nah itu pertanyaan gue. Karena ketika lu profit, lu bisa tahu gak alasannya lu profit itu kenapa? Kebanyakan orang kan karena, wah ngedegen, oke. Artinya profit itu gak bisa lu ulang. Kalau lu gak bisa ulang, artinya lu gak akan bisa profit dari situ lagi. Berarti emang kalau gak bisa diulang, skillnya belum ada ya? Nah, berbeda orang hoki sama orang yang emang benar-benar ngerti, dia cuan, orang pinter nih, orang ngerti, dia cuan bisa diulang lagi, repeat tiap bulan. Kalau orang cuma hoki ya dia cuma sekali doang cuan, besok belum tentu bisa cuan lagi. Nah itu dia, cuan gede bisa-bisa juga besok hilang gede lagi, karena belum punya basic fundamentalnya itu sendiri. Itu kalau dari gua. Oke, tadi kan lu mention hoki ya. Iya. Tapi sebenarnya menurut lu di trading tuh ada hokinya gak sih? Oh ada faktor lucknya juga. Ada faktor lucknya juga. Pernah gak ngalamin hal itu? Pernah, gue pertama kali terjun itu, wah porto gue gila-gilaan. Contohnya ketika, let's say futures kan, gue cuma belajar dikit tuh saat itu. Dan gue langsung ngajar entry, jebret. Gak lama langsung jalan, profit. Dan besoknya gue coba lagi ya, kok gak bisa ya? Cara gue yang kemarin gue pakai kok gak bisa ya? Artinya ya itu faktor luck gue. Tapi di sini gue bisa mention penting, faktor luck ini ketika lu persiapan bertemu dengan opportunity, dengan kesempatan, itu jadi hoki lu. Itu yang gue pelajarin selama ini. Jadi hoki tuh gak cuma sekedar hoki. Oke lah lu pertama kali memulai, newbie dapet, ya itu hoki. Tapi kalau lu bisa ulang lagi,
ya artinya hoki lu akan terus berjalan. Dan hoki itu ya ketika lu siap bertemu dengan kesempatan yang ada. Di market ngasih kesempatan dan lu siap, lu ngerti caranya, itu jadi hoki lu. Gitu kalau buat gue pribadi. Oke, menarik. Berarti gue bisa bilang juga gak sebenarnya kalau lagi bull market tuh ada hoki juga. Misalnya hoki, misalnya orang, misalnya nih, berarti kalau ada orang yang ternyata tuh dia jago cuma di bull market doang, terus bull market dia ngilang, berarti itu termasuk hoki juga gak tuh? Ya termasuk hoki dong, karena marketnya mendukung. Oke. Gitu. Ibarat kayak gue dulu, koin apa aja gue hajar itu naik semua. Itu faktor hoki kan. Dan setelah bulan itu selesai, gue coba eksekusi dengan yang sama, gak bisa. Artinya memang hokinya marketnya mendukung gitu. Tapi ya lu cuma bisa profit ketika market mendukung doang. Tapi kalau market lu gak mendukung, lu akan bingung. Gitu. Dan lu gak bisa repeatable lagi. Gitu. Lalu kalau misalkan di bear market, kemarin gue tetap manfaatin di futures market. Gitu. Jadi karena gue tahu opportunity-nya gitu. Dan gue udah belajarin juga. Itu. Tapi kalau misalkan dari bear dan bull market menurut lo lebih gampang mana atau sama aja sih sebenarnya? Menurut gue sebagai trader sama aja sih. Karena strategi gue kan kayak follow the trend ya. Ketika market turun ya tinggal gue ikutin. Market naik tinggal gue ikutin. Gitu. Jadi menurut gue mudah karena apa? Gue udah mempelajari sistem tradingnya seperti apa yang bagus buat gue gitu. Kalau memang kita gak punya sistem tradingnya artinya kita akan bingung juga. Market kesini naik apa turun gue bingung. Eksekusinya harus gimana gitu. Oke, jadi emang yang gue tangkap dari obrolan kita ini adalah memang lo ini dari sisi psikologinya udah sangat siap. Jadi misalkan mau marketnya naik atau turun pun tetap konsisten profit ya. Ya itu. Poin pentingnya karena memang kita kan fokus improve di psikologinya dari awal ya. Karena gue dulu udah merasakan kerugian ketika mendengar berita FAD gue ikutin, hilang opportunity, terus FOMO gue ikutin, gue rugi. Ya akhirnya gue cobalah mencari sesuatu ya kayak mungkin baca buku tentang cara berpikir segala macam, ikutin course online tentang psikologi. Ya akhirnya gue nemu satu titik yang tipping point gue di situ. Oke, kayaknya gue nggak bisa kalau emang trading gue seperti mengandalkan orang nih. Gue punya satu sistem sendiri untuk cara trading gue secara mandiri. Gue pengen jadi orang yang benar-benar punya pendirian. Itu sih karena prinsip gue. Nggak akan terpengaruh dengan orang lain di luar sana. Gitu. Bukan berarti gue tidak open minded ya. Gue open minded tapi gue terima. Tapi bukan berarti gue harus langsung ngelakuin apa yang orang terima itu. Tetap gue pilah lagi. Tetap gue filter lagi. Kira-kiranya ini cocok nggak dengan pribadi gue. Kalau emang gue cocok dari orang itu inputannya, akan gue pakai juga kok. Justru itu bagus buat nambah sebuah ilmu gue. Itu kondisi gue. Oke. Nah, tapi kan tadi lu mention kalau lu punya sistem trading ya. Nah, kalau misalnya sistem lu ternyata nggak works, apa yang lo lakuin? Yang sistem gue nggak works yang gue lakuin, ya udah it's okay. Karena buat gue pribadi, sistem trading bukan berarti 100% itu pasti. Sistem trading adalah meningkatkan probabilitas lu untuk profit. Dan tetap market is always right. Let's say gue cuma orang kecil, bukan siapa-siapa, bukan institusi besar. Artinya ada kepentingan apa gue untuk market bergerak sesuai mau gue. Jadi yang pertama yang gue lakuin adalah gue akan berpikir sistem trading gue ini gak 100% pasti. Tapi gue tahu ini probabilitasnya cukup tinggi. Artinya ketika sistem trading gue gak works dalam 1 kali trade, 5 kali trade loss, ya udah gak apa-apa. Karena gue tahu dalam jangka panjang sistem trading gue ini cukup bagus, cukup work. Artinya gue punya pegangan sendiri di market. Gitu. Banyakan orang kan ketika sistem trading udah punya, dia loss 5 kali, akhirnya dia ganti lagi sistem trading gue jelek. Gue coba ikutin yang lain, coba, wah kayaknya jelek juga. Akhirnya dia bingung, gak punya arah. Gitu, karena dia nggak tahu apa yang dia pengen juga di market. Tapi gimana cara kita bikin sistem trading sih? Maksud gue kayak apakah gue bisa ngikutin sistem lo aja gitu? Atau misalkan harus belajar dari banyak trader gitu? Atau menurut lo cara paling efektifnya biar misalkan gue seorang pemula nih itu bisa punya sistem trading yang kayak lo itu, apakah gue butuh bertahun-tahun juga atau gimana cara gue biar bisa mempersingkat hal itu gitu? Ya, untuk mempersingkat hal itu jelas lu harus punya banyak referensi. Itu yang pertama. Yang kedua, lu juga harus punya jam terbang. Jadi kalau lu punya tahu sistem trading, oke, cara si A seperti ini, lu tahu. Tapi kalau nggak lu eksekusi, lu nggak akan punya jam terbangnya. Lu nggak akan tahu, oh bener karena ini, oh salahnya karena ini. Lu gak akan pernah tahu. Semua itu dibentuk dari jam terbang lu sendiri. Ketika lu udah ambil 1, 2 orang, 3 orang yang cocok buat lu, wah kayaknya cocok nih trading dia buat gue. Oke, lu praktekin langsung di market. Gitu. Nanti secara nggak langsung itu akan terbentuk sendiri pelan-pelan. Praktekin. Ketika market membentuk pola sesuai dengan orang A tadi yang lu mau turutin, ya udah lu eksekusi. Wah ketika running, wah ini cocok buat gue nih. Gue cocok seperti gue, lebih nyaman nih eksekusinya, lebih tenang, nggak pikiran segala macam. Nah artinya itu cocok buat lu dan lu bisa ikutin pelan-pelan. Nanti dari situ lu akan ketemu sendiri polanya. Berarti memang buat teman-teman yang nonton juga yang pemula itu kalau memang pengen banget punya sistem trading kayak lo, Bro Brian, perlu banyak banget referensi dulu di awal. Dan juga jangan lupa dieksekusi juga kan referensinya dan dievaluasi ya. Benar. Itu kan ibarat suatu ide gak sih? Sama kita dalam hal bisnis pun. Kalau kita punya ide gak ada eksekusi, kita gak pernah tahu. Gak akan pernah jalan. Cuma sebatas ide, ya seorang juga bisa ide. Tapi eksekusinya bisa gak? Dan lu tahu gak
hasilnya gimana dari eksekusi tersebut. Nah itu. Jadi misalnya dari trader A lu eksekusi, wah jelek, hasilnya loss. Artinya lu tahu kan, oh trader A berarti gak cocok nih. Lu pakai trader B juga, lu eksekusi, lu loss lagi, gak cocok juga. Tapi pakai trader C, lu eksekusi, wah profitnya kenapa? Lu tahu, oh karena ini. Besoknya lu bisa ulang lagi pola dengan yang sama. Gitu. Jadi lu tahu suatu polanya. Udah ngerti nih kurang lebihnya sistem yang lu pakai gitu. Dan mungkin bisa juga buat teman-teman yang suka ngehujat trader-trader di media sosial ya. Bisa aja karena kalian tuh rugi karena memang sistemnya gak cocok dengan kalian. Iya benar. Iya setuju. Karena misalkan cara gue tradingnya hold cukup lama. Artinya gue perlu kesabaran dong. Kalau orang yang gak punya kesabaran untuk ngikutin trading gue, dia gak akan kuat nahan holdnya. Meskipun di floating loss, dia akan bilang, waduh loss nih. Sedangkan gue bilang gue masih hold dan gue sabar untuk nunggu sampai TP. Tapi karena banyak orang yang gak kuat, artinya ya gak cocok sistem sabar ini lu pakai. Gitu. Oke, berarti tadi balik lagi ke psikologi ya. Iya, psikologi. Jadi, itu. Kalau teman-teman mau belajar dari seorang trader berarti jangan cuman analisa teknikal aja dipelajarin. Benar, setuju banget. Cara psikologi trader tersebut mengeksekusi trade-nya juga itu perlu diperhatiin. Perlu diperhatikan. Hidupan di balik layar juga perlu diperhatikan gitu. Karena kita jago trading, jago analisa, belum tentu psikologi kita benar. Dan itu pun belum tentu akan profit dalam jangka panjang. Konsisten gitu. Kecuali kalau mungkin dia nunjukin porto dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu profit konsisten, artinya ya udah berarti trader itu terbukti gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke topik selanjutnya tapi masih terkait dengan psikologi juga ya. Jadi dalam trading itu kan memang banyak banget hal yang perlu kita ketahuin kan. Lu pernah gak sih selama lu trading tuh lu merasakan stres gitu? Dan stresnya tuh karena apa dan gimana cara lu buat ngatasin stres itu sih? Ya, stres itu pasti pernah banget semua trader kan. Karena bullshit menurut gua kalau trader itu gak pernah stres. Pertama ketika kita open posisi, ya kan, terus dibawa turun dulu sampai floating merah, itu pun stres. Dan yang kedua ketika kita loss beruntun dari yang sebelumnya kita merasakan profit dari sistem trading ini, tiba-tiba kok loss ya 3 kali 4 kali berturut-turut, itu gua juga stres. Dan alhasil ya udah kita sadar ternyata sistem trading gua lagi gak works di market seperti ini. Oke. Artinya ya gue harus terima itu. Gue harus terima kerugian. Kan mereka lagi di awal. Kalau kita trading, kita harus terima bahwa kerugian adalah salah satu dari trading. Kalau kita nggak mau menerima kerugian, jangan harap kita akan menerima yang namanya profit. Oke. Gitu. Karena di trading tuh bullshit kalau orang profit terus sebulan, itu nggak mungkin. Pasti ada satu minimal loss. Satu minimal loss. Iya. Tapi ya ketika kita stres, ya itu yang gue alamin. Bener-bener stres, wah gila gue loss beruntun 5 kali. Gue udah stres. Terus lo ngatasinnya gimana tuh? Ngatasin yang pertama buat gue pribadi, gue gak langsung buka chart lagi. Dan gue gak akan revenge trading balas dendam. Kebanyakan orang udah loss 5 kali. Wah sekali trade ini gue harus ngajar harga gede supaya nutupin loss sebelumnya. Padahal cara itu salah. Ketika lu, misal lu let's say dalam 5 kali trading lu loss tuh $10, $10, lu loss $5 kan, $50 kan. Nah di next selanjutnya lu langsung trading lagi dengan akun full margin untuk nutup kerugian sebelumnya. Itu cara lu yang salah. Itu pun gue pernah dulu lakuin. Dan ketika gue all in untuk balikin loss sebelumnya, yang ada malah makin loss. Karena mental kita lagi hancur. Dan cara gue ngatasin setelah pengalaman itu, ya akhirnya gue off dulu dari market, gue off dulu dari chart. Gue lakuin aktivitas gue yang lain, entah itu nge-gym kah, main bola kah, habisin waktu dengan keluarga kah. Untuk apa? Untuk cooling down emosi kita sendiri. Kalau kita lagi stres, itu artinya emosi kita lagi ke-trigger. Dan kalau kita langsung hadapin lagi, ambil keputusan pun gak akan objektif. Jadi langkah yang gue lakuin adalah tutup laptop, lakuin aktivitas di luar trading. Untuk mengurangi stres gue, untuk cooling down. Ketika mental gue udah mulai tenang, udah mulai relax, udah gak mulai kepikiran loss-loss sebelumnya. Ya itu baru gue indikator bahwa gue siap untuk terjun kembali. Begitupun sama, ketika gue profit berkali-kali lipat, itu pun gue stres. Terus dalam arti apa? Wah, stresnya ini adalah gue mulai merasakan greedy. Wah gue stres nih, ketika gue hilang momentum gue gak bisa nih. Gue langsung harus hajar terus, gue harus cari terus. Karena apa? Merasakan over percaya diri. Nah ketika kita udah profit berkala, langsung profit kan ibaratnya kayak winning streak. Ya kan, abis itu ya kita mesti sadar. Oke, sistem gue lagi bagus, lagi works di market seperti ini. Yang gue lakuin adalah jangan langsung gue cari momentum lain. Gue nikmatin dulu profitnya, gue enjoy dulu profitnya, lakuin aktivitas yang lain. Untuk cooling down lagi emosi keserakahnya kita. Ketika kita sudah merasakan netral, ya udah baru kita terjun lagi. Itu yang cara gue lakuin. Oke, jadi memang tadi tuh kalau lagi greedy, kita cooling down biar netral. Pun ketika kita lagi rugi, misalnya lagi fear, takut, ya kita juga keluar dari market. Ya, keluar dari market, itu pasti. Jadi emang selalu kalau trading tuh emosinya harus netral. Harus netral, nah itu yang susah. Lu kan lawan diri lu sendiri. Wah gue lagi profit terus nih. Itu lawan diri sendiri. Chart mah diem aja, gerak sendiri. Lah ini kan lu duduk, lu diem. Pertanyaannya adalah pilihan lu mau tetap trading dengan kondisi seperti itu atau lu mundur sesaat. Karena lu sadar emosi lagi gak netral.
Itu kan lu ngelawan diri sendiri. Kalau lu kalah sama diri sendiri, lu akan paksa trading lagi. Gitu. Dan ketika lu trading, ya mungkin profit, tapi at least nanti di kemudian hari kebiasaan itu, habit buruk itu akan terbentuk. Pelan-pelan terbentuk dan lu tidak akan menjadi profitable trader. Itu pengalaman gua. Oke, berarti memang kunci buat teman-teman di sini pengen jadi trader yang profitable. Itu adalah psikologinya perlu banget banget dong. Ya, self awareness, kontrol diri itu perlu banget. Nah, kalau lu berarti itu emang purely psikologi itu ada mentor gak sih lu sebelumnya atau emang dari sendiri atau gimana? Ada mentor juga, ya salah satunya mentor ya itulah, lu tau lah kayak Andi Senja itu mentor gue juga untuk menekankan tidak kita menjadi seorang yang pengen fokusnya profit terus itu. Dan gue belajar sendiri juga, gue juga sering sharing juga dengan mentor-mentor gue kayak bokap gue juga salah satu mentor gue, dan juga orang-orang yang di gereja gue juga itu. Jadi bikin kita mindful, dapat ketenangan gitu. Karena setelah gue pelajarin dan gue pengalamin bahwa trading ini cukup stres. Pekerjaan yang stresnya cukup tinggi. Itu menurut gue pribadi. Kenapa? Karena kita gak ada yang ngontrol. Lu harus berhenti. Lu harus terus trading itu gak ada yang ngontrol. Semua itu ada di diri kita sendiri. Dan ketika lu lepas kontrol, lu juga stres. Jadi lu benar-benar perlu ketenangan. Hidup udah stres, trading bukan bikin tambah lu stres. Harusnya. Itu. Trading jangan bikin tambah stres. Iya benar. Nah tapi kalau gue lihat kan di Crypto Technical kan udah banyak banget member-membernya juga kan. Nah gimana tuh menurut lo sendiri member-member di CT itu dari sisi psikologi tradingnya apakah udah terbentuk atau mereka lagi proses membentuk atau ternyata masih banyak juga ternyata yang masih menyepelekan psikologi tersebut atau perspektif lo di member-member kalau perspektif gue ya ada lah minimal at least hampir 40 orang yang sudah terbentuk psikologi dan sisanya itu masih tetap proses dalam pembentukan psikologi trading. Menurut gue cukup banyak juga. Jadi ketika gue gak share pun ya member yang lain pun udah saling ngingetin. Karena ya menurut gue ya udah terbentuk nih psikologinya. Karena kan gue juga sering baca chat juga kan. Nah akhirnya udah cukup bagus nih psikologinya. Udah mulai terbentuk. Dari yang sebelumnya gak seperti itu. Gue melihat kan perbedaan. Loh dulu waktu gue melihat dia pertama kali sharing gak seperti ini nih. Tapi kalau sekarang ketika dia sharing ini kayaknya kelihatan beda nih. Itu mulai terasa kok pasti. Dari cara dia ngasih tahu, dari cara dia eksekusi, dari cara dia nge-share outlook itu udah kelihatan. Tunggu di sini, sabar. Kalau jangan gak sampai sini jangan dihajar. Artinya dia udah bisa strict sama plannya dia. Dan itu butuh psikologi. Butuh psikologi strict. Iya, itu menurut gue. Trader pemula mungkin kita sebutnya. Banyak banget fenomena itu namanya sinyal. Nah menurut lo yang salah dari psikologi mereka apa sih? Kalau menurut gue juga dulu pernah kan kayak sinyal karena gue juga pernah dulu gabung beberapa grup karena gue pertama-tama dan itu efek psikologinya itu sangat jelek. Artinya kita pengen dapat cuan secara instan. Itu menurut gue dan pada intinya adalah kita akan mengandalkan orang itu terus. Kalau orang itu nggak share, kita kelabakan, kita hilang arah. Jadi kita mengandalkan orang. Nah, ini kan nggak bagus. Dan kita pun nggak tahu alasan entry-nya, exit-nya itu karena apa. Artinya asal kita hajar profit, ya udah cuan, senang. Tapi kita nggak tahu di balik prosesnya itu apa. Kenapa dia entry di sini, kenapa dia SL di sini, kenapa TPT di sini. Nah itu artinya itu mesti lu pelajarin. Oke orang share sinyal lu terima, tapi tetap lu perhatikan kenapa dia share di sini. Biar lu apa? Biar lu ngerti. Ketika lu ngerti besok-besok dieksekusi dengan cara yang sama, lu pun ngerti, lu bisa eksekusi sendiri. Itu kelebihan dari sinyal. Tapi kekurangan adalah kita terlalu mengandalkan orang lain. Dan itu gak bagus efek psikologi kita. Kita pengen fokus cuan cepat tanpa capek. Istilahnya pengen cuan dengan santai. Gak ngapa-ngapain. Dapat duit masuk. Ya bisa aja sih. Tapi ya kalau dengan cara seperti itu dan jangka panjang gak bagus. Karena kita bicara tentang long term. Gitu. Sinyal itu. Kadang gue juga lucu juga sih sinyal ya nggak salah juga cuman ya at least sekali dua kali lo kalau pengen tahu ya nggak apa-apa tapi after itu kan lo bisa pelajarin juga kenapa di share di sini gitu loh. Oke, nah banyak banget analisa-analisa yang lo share di Crypto Technical tuh berarti kan tadi lo bilang nggak cuma TP atau SL atau misalnya entry-nya aja kan berarti ada alasannya juga yang lo share bener juga banget. di situ ya. Iya bener banget justru itu yang perlu tahu gitu. Justru alasannya dibaca juga ya. Iya bener banget itu alasannya. Cuma lihat ininya, cuma lihat chart doang. Iya itu dia maksud gue. Kalau gak dibaca ya. Nah sama aja gitu kan. Sama aja bohong. Iya gak bermanfaat buat lu gitu kan kasarnya. Iya, misalnya kayak jadi itu sebenarnya poin-poin di Crypto Technical tuh gak cuma dari segi analisa macam ya. Tapi tuh kalian juga bisa belajar sisi psikologinya guys. Jangan sampai tuh kalian tuh menyia-nyiakan value yang udah dikasih ya gak sih? Ya setuju lah pasti ada value ya ambil gitu. Kayak jangan setengah-setengah juga kalau belajar ya. Harus full bener lah pasti itu. Justru kalau misalkan psikologi gak kalian pelajarin malah psikologi kan 80% ya. Malah itu akan mempengaruhi sistem trading kalian dalam jangka waktu yang long term ya, long term. Banyak kok contoh kayak gue nge-share chart itu kan running juga kan.
Terus running profit sedikit, tiba-tiba dia bilang, bang TP bang. Padahal itu belum sampai plan gue. Perlu sabar gitu loh. Karena memang orang di luar sana gak sabar, gak punya skill sabar, gak punya psikologi yang cukup kuat. Ketika gue nge-hold gue sabar, ini beda. Akhirnya dia TP langsung. Gue gak TP, gue masih hold. Begitu harga naik sampai TP gue, dia nyesel. Kenapa gue jual? Artinya ada aspek penting psikologi yang beda. Oke lah cara analisa, cara harga entry pun sama. Tapi yang beda kan apa? Faktor psikologi. Gue punya kesabaran yang cukup tinggi, sementara yang ini gak punya. Akhirnya dia udah exit duluan, gue udah running profit, full TP, profit lebih besar. Gitu. Ya. Kesabaran. Tadi kan yang menarik tadi sebenarnya, kan kita tahu kalau sabar itu kan sebenarnya sifat, misalnya sifat manusia sabar. Tapi malah tadi Bro Brian mention kalau sabar itu skill. Skill, wah menurut gue skill bro. Sabar itu skill, bukan sifat, skill itu. Dan perlu dibangun itu. Perlu dibangun. Iya, benar. Banyak emang masalah trader tuh yang pemula apalagi ya masalahnya adalah nggak sabaran. Udah hal biasa gak sih itu kan. Sabaran terus nyalain orang ya. Ya yang penting mau sama-sama belajar aja sih itu kan. Yang penting mau sama-sama grow, dapat pelajaran, dapat pengalaman ya it's okay. Trading kan pelajaran juga gitu. Bener. Tapi kalau lu berarti kalau lu sendiri nih, itu cara lu buat nyampein apa ya? Cara lu nyampein ilmu lo ke member-member lain tuh gimana caranya? Apakah menggunakan bahasa yang mungkin mudah dimengerti atau misalkan lo kan kita tahu trading kan istilahnya aneh-aneh ya misalkan. Apalagi misalkan member-member pemula, misalkan ada yang mungkin yang udah usianya lanjut atau misalkan kalau mungkin kalau anak muda mungkin mengerti gitu bahasanya. Nah kalau misalkan ke orang-orang yang udah dalam tanda kutip udah usianya cukup lanjut gitu, lo cara lo untuk memberikan apa ya edukasi ke mereka tuh gimana tuh? Ya ibarat seperti gue lagi ngobrol sama orang tua sih. Jadi gue gak kayak nyerang segala macam, gue ngomong baik-baik dengan bahasa yang gak mudah dimengerti gitu. Intinya apa yang yang bener kita sampein. Begini loh gitu loh, bagusnya begini ya. Intinya gue tidak untuk menggurui, gue untuk sharing aja. Jadi masalahnya di mana, kita cari jalan sama-sama, itu sih menurut gue. Berarti yang bisa gue simpulin dari cara lo mentoring di Crypto Technical itu adalah nggak menggurui tapi memang sharing. Ya untuk sharing pengalaman beberapa gue, setuju itu. Sama-sama berkembang dan belajar ya. Benar, karena buat gue pribadi kalau kita nggak sharing tentang pengalaman, dia nggak akan tahu pengalaman seorang trader itu seperti apa sih. Ya, akhirnya dia mengalami sendiri kerugian, dan gue pun gak mau member-member mengalami kerugian, mengalami hal pahit yang dulu gue lakuin, yang dulu gue alamin. Gue gak mau. Cukup tahu aja, jangan sampai lu melakukan hal yang sama seperti kesalahan gue dulu. Itu karena lu akan buang waktu, wasting time. Karena gue udah kasih tahu nih, lewat jalan A salah, jangan lewat jalan A, better lu lewat jalan C gitu. Menarik. Ya. Nah kalau misalkan gue pengen belajar sama lo nih, biasanya kita belajarnya gimana? Biasanya kan kalau gak salah ada webinar ya? Ya ada webinar. Boleh sih tolong jelasin webinar tuh gimana? Biasanya di webinar tuh di setiap hari Rebo ya. Itu kita bahas dari awal poin penting untuk kita sebagai pemula untuk dapetin cuan. Jadi kita gak berfokus kepada orang lain, tapi kita fokus ke cara kita sendiri eksekusi di market seperti apa. Itu gue jelasin dari A sampai Z. Itu gue susun kayak step by step framework cara berpikir seorang trader. Supaya apa? Supaya lu gak bingung. Karena kalau lu belajar sendiri, lu nonton YouTube, si A bilang begini, si B bilang begini, itu materinya loncat-loncat. Nah kalau di webinar itu gue udah bikin setransparan mungkin, berurutan. Dari beginner sampai advance itu gue urutin pelan-pelan. Dan gue kasih poin penting-pentingnya. Jadi ketika lu masuk ke market, lu tahu harus apa lu lakuin yang pertama kali. Supaya gak melenceng. Itu. Jadi buat teman-teman di sini yang tertarik buat belajar sama Bro Brian ya. Kita ada webinar, yang mana webinar itu kita adakan. Tanggalnya kalian bisa lihat ada di website kita. Kalian bisa lihat di website tersebut ada webinar di tanggal berapa, dan kalian bisa langsung aja daftar jika memang kalian tertarik buat belajar dengan Bro Brian terkait trading crypto gitu ya. Benar, setuju. Dan juga harganya juga nggak terlalu mahal, misalnya masih affordable kayak 79.000 ya Bro ya. 79.000 ya, itu murah banget. Dan cukup buat materi yang 2 jam lah, itu benar-benar isi poin penting buat kita pemula biar kita punya pegangan di market gitu sih. Oke, teman-teman yang tertarik langsung aja daftar webinarnya, linknya ada di bawah, langsung teman-teman daftar dan nanti sampai bertemu di webinar kan. Kalau siap, sampai bertemu di webinar. Kalau teman-teman udah datang ya. Selanjutnya nih mungkin closing statement ya. Mungkin ada saran ataupun kata-kata hari ininya terkait psikologi trading buat teman-teman yang masih pemula dan pengen punya psikologi yang sama seperti lo gitu. Boleh silakan. Kalau buat gue pribadi, fokus bangun ketenangan dulu, fokus bangun arah, punya pegangan, jati diri dulu di market. Itu lu bangun hari per hari, day by day, itu selalu self-talk dengan diri lu sendiri.
Karena nggak ada lagi cara lain untuk lu bisa tenang kalau lu nggak self talk. Supaya mengurangi distraksi di luar sana. Itu sih kalau dari gue. Oke, berarti emang fokus di diri sendiri biar nggak terkena distraksi dari luar. Iya, benar. Lu tetap harus bisa duduk, diem sama pikiran lu sendiri itu. Oke, menarik ini teman-teman, kalau mau ngeklip bisa langsung soalnya bagus quote-nya. Oke, mungkin sekian episode kali ini. Thank you banget Bro Brian. Thank you banget juga Bro, ajak ngobrol nih. Ya kita bakal sering-sering podcast juga nanti ke depannya. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan podcast ini, teman-teman bisa subscribe YouTube Crypto Technical. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman bisa up to date dengan video-video kita selanjutnya gitu. Kita akan bertemu mungkin di lain kesempatan ya. Oke, siap. Oke, thank you semuanya dan thank you. Goodbye. Goodbye. See you guys.